Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhdif Alian Rifi, NIM 054, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Saya akan menjelaskan tentang tugas resum Studium General Agro Inovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan oleh dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Wijayati, SPMP. Yang pertama oleh Dr. Insinyur Muhammad Asmi, DESS, tentang Smart Farming, Precision Agriculture 4.0. Revolusi Industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan. Dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi 4.0, semua berubah secara drastis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things. 4 prinsip ranjangan dalam revolusi industri 4.0, yaitu 1. Interoperabilitas atau kesesuaian. Nomor 2 yaitu transparansi atau informasi. Nomor 3 yaitu bantuan teknik. Nomor 4 yaitu keputusan mandiri. Selanjutnya yaitu World Economic Forum Teknologi, titik perubahan dan dampak sosial dalam revolusi industri dan teknologi yang terjadi tahun 2025 meliputi 10% pakaian yang manusia gunakan terhubung ke internet. Nomor 2, apoteker robot pertama di AS. Nomor 3, mobil cetak 3 dimensi pertama dalam produksi. Era revolusi industri 4.0. 1 yaitu technical thinking. 2, creativity. Nomor 3, judgment dan decision making. Nomor 4, service orientation. Nomor 5, negotiation. Nomor 6, cognitive flexibility. 7, emotion intelligence. Nomor 8, coordinating with other. Nomor 9, people management. Nomor 10, complex problem solving. Selanjutnya yaitu lingkup inovasi. Lingkup inovasi meliputi kelembagaan, sistem sosial, teknologi, proses, produk, pasar, dan pemasaran. Modernisasi pertanian, smart farming, precision agriculture 4.0. Yaitu smart farming, pertanian pintar, penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi, tablet dan handphone dalam mengumpulkan informasi status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca yang lainnya yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanam pada lahan pertanian atau lapang. Selanjutnya yaitu precision agriculture atau pertanian presisi, lebih kepada penggunaan input benih, pestisida, pupuk dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet, sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditimbulkan pada pengaplikasian pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan akan menjaga kesehatan dan melestarian tanah. Optimalisasi penggunaan input dan saving cost. Smart farming, precision agriculture, yang meliputi kebutuhan dalam mengelola lahan pertanian yang luas. Secara konsep lahir tahun 1990. Gelombang pertama diterapkan di Amerika, Eropa, dan negara maju lainnya sejak 1990. Perlu integrasi dan adaptasi antara platform berbasis IoT dengan alat dan mesin pertanian Alsistan.
Selanjutnya yaitu komponen dan best practice SPFA 4.0. Di antaranya the role of big data, the internet of things, aplikasi komputer dan HP, penggunaan GPS satelit dan wifi. Prior down. Untuk tindak lanjut, yang pertama berpikiran terbuka, 2 mengikuti para ahli yang rekam jejaknya bagus, 3 penyesuaian kurikulum mengadaptasi 10 skill di era revolusi industri 4.0, integrasi ilmu-ilmu untuk perkembangan pertanian, link dan math akademik bisnis industri. Selanjutnya oleh Profesor Gembong Priyatmo tentang Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Menyongsong dan menghadapi era demografi di mana regenerasi non produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Suatu negara yang besar dan kuat adalah negara yang berkedaulatan pangan. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis seperti berikut. Yang pertama, karakter building. Yang kedua, ekonomi building. Yang ketiga, education building. Yang keempat, teknologi building. Program ini sangat bagus untuk pertanian skala besar, namun petani di Indonesia dapat pada umumnya petani skala kecil. Untuk menyukseskan program kedaulatan pangan, pemerintah penting sekali melakukan program berikut ini. Yang pertama, penyuburan tanah dengan manajemen yang baik. Kedua, optimalisasi gen lokal. 3. Pemanfaatan lahan tidur yang sudah dikuasai oknum maupun yang belum. Selanjutnya yaitu manajemen pengolahan lahan. Manajemen pengolahan lahan bertujuan untuk melestarikan tanah dari virus dan bakteri yang berbahaya bagi tanaman. Selama ini para petani jarang melakukan hal ini karena malas atau belum mengetahui ilmunya. Padahal hal ini sangat penting karena tanah yang sudah ada banyak tercemar oleh penyakit. Selanjutnya yaitu manajemen penanaman, yang meliputi 1. Penunasan, yang merupakan suatu cara untuk merangsang pertumbuhan tunas secara cepat. Yang kedua yaitu pembibitan. Pembibitan dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan agar tumbuh seragam dan mempermudah pengontrolan hama penyakit sehingga tanaman produksi meningkat dan sehat. Yang ketiga, penanaman di lahan. Yang keempat, NPK 25 dan 21. Manajemen produksi tidak mengenal musim, jenis tanah dan iklim karena dipengaruhi oleh perlakuan, nutrisi, enzim dan hormon, air dan vitamin B1 dan B kompleks serta vitamin E. Penerapan urban farming teknologi Pandawa Kencana Multifarm Yogyakarta. Berbasis organik yang ramah lingkungan di perkotaan. Sistem yang dikembangkan berdasarkan riset dengan melihat beberapa faktor, diantaranya faktor permodalan, 2 yaitu faktor media, 3 yaitu faktor jenis yang akan diproduksi, 4 yaitu faktor setiap usaha budidaya dan urban farming. Dalam pengembangan urban farming dibutuhkan kreativitas yang tinggi karena urban farming bukan saja untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga harus mempunyai nilai sebagai berikut, yaitu healthy. Nomor 2 yaitu berarti artinya bahwa produk yang diproduksi mempunyai nilai kandungan untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga yaitu art, artinya harus mempunyai nilai tinggi seni. Demikian resum materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.